Amerika bikin pangkalan militer di Saudi. Dari Saudi rudalnya ditembak ke Iran. Iran marah, kirim rudal, hantam Saudi. Bukan Iran menyerang Saudi, bukan Iran menyerang pangkalan militer Amerika. Tapi yang rusak siapa? Saudi, saudara. Saudi nggak perang lawan Iran, Iran nggak perang lawan Saudi. Dan Iran sampaikan ke Saudi, maaf, kami tidak menyerang negara Anda, tapi di negara Anda ada musuh kami yang merudal kami, membom kami, berangkatnya dari negeri Anda. Nah makanya pangkalan militer Amerika di Saudi semuanya dibom oleh Iran. Pangkalan militer Amerika yang ada di Bahrain semua dibom, yang ada di Kuwait semua dibom, yang ada di Emirat, di Dubai semua dibom. Nah, sekarang Iran bilang kami nggak ngebom negara Arab, kami ngebom pangkalan militer. Nah kalau kalian nggak mau kami bom, pangkalan militer itu tutup, suruh Amerika pulang ke negerinya. Saya mau tanya, kalau begitu Iran salah gak? Kita lanjutkan Ibu pelajaran kita. Biasanya kalau bulanan, dulu saya terus membuka kitab Riyadhus Shalihin, dan beberapa pengajian luput kita belum melanjutkan. Sekarang kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Waktu itu kita sudah sampai bab ke-11, yaitu bab fil mujahadah. Nah, di dalam bab mujahadah ini ada kumpulan beberapa hadis yang perlu kita pelajari, dan yang sudah kita pelajari hadis ke-100 sudah, ke-101 sudah, 102 sudah, 103 sudah. Terakhir yang 104 yang kemarin kita bahas tentang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah itu sudah. Nah sekarang kita masuk hadis ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum. Qala al-muallif al-imam al-allamah al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, as-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fal fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagha risalah fa addal amana wa nasahal umma wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Jadi dalam hadis yang kita baca barusan Ibu, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Abu Hurairah itu kunyahnya namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Nah di sini Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih disukai ilallah, di sisi Allah, minal mu'minid dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Selanjutnya Nabi mengatakan wa fi kullin khair. Nah, ini catatan nih buat kita semua. Wa fi kullin, dan masing-masing, baik mukmin yang qawi maupun mukmin yang dhaif, wa fi kullin, di keduanya khair, ada kebaikan.
Nah, ini menarik nih. Mukmin yang kuat Nabi bilang bagus, mukmin yang lemah juga Nabi bilang bagus. Tapi mukmin yang kuat lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat bagus, mukmin yang lemah bagus. Mukmin yang kuat, saudara, lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Nah, nanti kita jelaskan apa sih maksudnya mukmin yang kuat dan apa maksudnya mukmin yang lemah. Dan apa maksudnya kok mukmin yang lemah bagus juga begitu. Nah, bagusnya di mana? Nah, ini yang nanti akan kita paparkan insya Allah. Maka itu kita lihat di sini dalam kitab Dalilul Falihin. Kitab Dalilul Falihin ini adalah syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Di sini dikatakan al-mu'minul qawi. Mukmin yang kuat itu mukmin yang bagaimana? Di sini disebutkan huwa man la yaltafitu ilal asbabi liquwwati batinihi bal yathiqu bi musabbibil asbab. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang tidak menggantungkan dirinya, saudara, kepada sebab. Mukmin yang tidak menggantungkan dirinya kepada sebab. Kenapa? Liquwati batinihi. Karena kuat dia punya jiwa. Karena jiwanya kuat, hatinya kuat, imannya kuat, takwanya kuat. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada sebab. Bal yasik bimusabbibil asbab. Tapi dia hanya selalu yakin dengan musabbibul asbab, yang menciptakan sebab-sebab itu sendiri. Siapa itu musabbibul asbab? Allah. Jadi mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat jiwanya, yang kuat hatinya, yang kuat imannya, yang kuat takwanya, yang kuat ibadahnya, sehingga dia tidak menggantungkan dia punya kehidupan kepada sebab, tapi dia menggantungkan hidupnya kepada Allah. Kenapa? Karena sebab itu sendiri datang dari Allah. Kira-kira jelas gak, Bu? Baik, kita lanjutkan. Kemudian waqala al-musannif wa man lahu sidqu raqbatin fi umuril akhirah fayakunu aktsaru iqdaman 'alal ibadat. Jadi jelas bahwa mukmin yang kuat itu adalah mukmin, di sini disebutkan, saudara, yang punya keinginan besar dalam urusan akhirat. Dan dia lebih getol, lebih getap, lebih semangat untuk melakukan aneka ibadat. Kemudian dilanjutkan lagi, ada juga ulama mengatakan waqila al-mu'minul qawi man sabara ala mujalasatin nas wa tahammuli adahum wa 'allamahumul khaira wal irsyad. Jadi mukmin yang kuat itu, kata sebagian ulama, adalah mukmin yang sabar untuk duduk bersama orang lain dan mampu menahan diri atas gangguan mereka, serta tidak pernah putus asa maupun bosan untuk selalu mengajarkan orang di sekitarnya untuk diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, jadi kalau kita gabung semua ini, jadi mukmin yang kuat itu maksudnya adalah mukmin yang kuat imannya, takwanya, ibadatnya, termasuk dia kuat di dalam berdakwahnya, kuat dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, kuat untuk menghadapi celaan orang, kuat untuk menghadapi hinaan orang, kuat untuk menghadapi segala resiko perjuangan dakwahnya. Itu yang dimaksud al-mu'minul qawi. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi ini yang dikatakan oleh para ulama kita pada saat mensarahkan. Wa qala al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-qawiyul badanu wan nafas. Mukmin yang kuat itu bukan hanya kuat jiwanya, tapi juga kuat badannya. Jadi jiwanya kuat untuk ibadah, badannya juga kuat untuk melakukan ibadah. Karena berapa banyak mukmin imannya kuat,
saudara, ibadahnya kuat, tapi badannya udah nggak kuat. Mungkin karena faktor umur, faktor penyakit, dan lain sebagainya. Jadi walau bagaimanapun juga yang badannya lebih kuat untuk ibadah, dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar jauh lebih baik daripada yang badannya lemah. Nah, jadi Imam Qurtubi mengaitkan kuat di sini bukan hanya soal kuat jiwa, tapi juga kuat badan. Bukan hanya kuat batin, tapi juga kuat lahir. Oleh karenanya di zaman sekarang ini para ulama kita melakukan tausiul makna, memperluas makna kuat. Jadi al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat di sini kuat segala aspeknya. Kuat jiwanya, kuat badannya, kuat lahirnya, zohirnya, kuat batinnya. Sehingga mencakup kuat di semua aspek, semua sektor. Yaitu kuat imannya, kuat takwanya, kuat ilmunya, kuat adabnya, kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat persenjataannya, kuat badannya, dan seterusnya. Karena kalau orang-orang mukmin itu lemah, katakan dalam bidang ekonomi lemah, nanti dikuasai oleh orang kafir. Otomatis mukmin yang kuat ekonominya jauh lebih bagus daripada mukmin yang lemah ekonomi. Berapa banyak karena lemah ekonomi akhirnya iman terjual. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga kekuatan teknologi, mukmin yang kuat teknologinya saudara disegani. Kalau enggak dipermainkan. Contoh sekarang kita mau lihat nih. Sekarang ini negara-negara Islam nuklir enggak punya, senjata enggak kuat. Akhirnya apa? Kita dipermainkan. Amerika mempermainkan kita, Israel mempermainkan kita, Eropa mempermainkan kita karena kita enggak punya kekuatan. Saudara, enggak punya. Negara-negara Arab hampir semuanya itu ada di bawah tekanan Amerika, enggak berani ngelawan Amerika, negara-negara Arab. Nah, makanya begitu Iran maju untuk melawan Amerika, dunia kaget. Dunia kaget, apa iya Iran ini berani lawan Amerika yang begitu luar biasa persenjataan. Ternyata diam-diam selama hampir 40 tahun lebih Iran memperkuat teknologi persenjataannya. Walaupun dalam situasi Iran itu diboikot, diembargo, dia perkuat karena dia tahu. Ini kalau kami biarkan, ini Iran tahu, oh kalau kita biarkan ini 40-60 tahun ke depan negara Iran udah dicoret dari peta. Iran besok nggak ada lagi tuh di dunia. Iran itu bisa diambil oleh Amerika. Nah, karena Iran sendiri ngelihat di semua negara-negara Arab ada pangkalan militer Amerika. Di Saudi ada pangkalan militer Amerika, di Kuwait ada, di Bahrain ada, di Qatar ada, di Emirat ada, kemudian begitu juga di Oman ada, saudara. Yang nggak ada pangkalan Amerikanya itu di Yaman, nah di Iran, saudara, nggak ada pangkalan militer Amerika. Di tempat lain ada, di Irak ada pangkalan militer Amerika. Sehingga ribuan tentara Amerika tersebar di bumi Arab, di bumi Timur Tengah, sehingga negara Arab nggak bisa apa-apa. Nah, tiba-tiba Iran nolak dari dulu. Amerika nggak boleh bikin pangkalan militer di negeri mereka, makanya Iran diembargo. Diembargo ekonomi, diembargo persenjataan, diembargo politik, sehingga Iran berpikir kalau begitu kami harus memperkuat diri. Kalau tidak memperkuat diri akan dihabisi. Nah, begitu Iran punya senjata, dia bisa melawan saat ini, enggak jatuh. Sudah berapa bulan perang dengan Amerika? Amerika enggak mampu menang. Alhamdulillah. Artinya saya ingin ingatkan al-mu'minul qawi itu penting. Mukmin itu mesti kuat, kuat imannya, kuat takwanya, kuat ibadahnya, kuat senjatanya, kuat militernya, kuat tentaranya, kuat ekonominya, kuat segala-galanya, sehingga kita nggak berani dipermainkan oleh orang-orang kafir. Insya Allah. Sekarang kita lihat Saudi Arabia dan negara-negara Arab Emirat, ekonominya kuat, hebat ekonominya, uangnya kuat, kaya raya mereka, luar biasa kayanya saudara. Tapi begitu masuk soal persenjataan dan militer lemah. Kenapa? Karena dikuasai oleh tentara Amerika sampai saat ini. Nah, makanya maaf Bu ya, kemarin Bapak Presiden kita melalui Menteri Pertahanan
RI, saudara. Nah, itu membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat supaya Bandara Kertajati yang di Subang, kita kan bikin bandara baru tuh, kayak Cengkareng begitu. Bandaranya besar, bagus, mutakhir. Nah, itu tapi nggak hidup itu bandara, merugikan negara. Nah, sekarang pemerintah berpikir bandara tersebut mau disewakan ke Amerika. Untuk apa? Untuk menjadi pangkalan, yaitu pesawat apasenya Amerika. Apa itu pesawat, saudara, yang mau ditaruh di situ, saudara? Nah, yang mau ditaruh di situ pesawat-pesawat angkut yang biasa dipakai oleh para tentara, angkut prajurit ke medan tempur, saudara. Nah, jadi nanti semua pesawat-pesawat jenis serupa yang ada di Asia Tenggara, bengkelnya di Subang, di Kertajati. Nah, kami, saya dan kawan-kawan dari FPI menolak. Kita sudah tulis surat ke Presiden, kita sudah tulis surat ke Menteri Pertahanan, kita sudah ingatkan ke DPR, kita menolak. Kenapa menolak? Siapa yang jamin kalau besok nggak jadi pangkalan militer Amerika di tempat tersebut? Indonesia saat ini bagus, Bu. Alhamdulillah, tidak ada pangkalan militer Amerika di Indonesia. Nggak ada tuh negara asing bikin pangkalan militer di Indonesia. Alhamdulillah, dari zaman, yaitu zaman Pak Karno, Pak Harto, sampai kemarin Jokowi, nggak ada pangkalan militer asing di Indonesia. Tahu-tahu sekarang mau dibuka pangkalan. Memang pemerintah bilang ini kan bukan pangkalan militer. Iya, tapi Anda sewakan untuk bengkel pesawat militer. Nah, kalau pesawat militer se-Asia Tenggara buatan Amerika semuanya diservis di Subang, di Kertajati sana, otomatis tentara Amerika akan nongkrong di sana. Tentara Amerika akan jaga di sana. Terus yang menjamin itu nggak jadi pangkalan militer Amerika siapa? Nah, terus ada bilang, emang kenapa sih, Beb? Sekedar pangkalan militer, kan dia nggak ngejajah. Bu, pangkalan militer itu bahaya, Bu. Bahayanya kenapa? Contoh umpama, na'udzubillah, Bu, ya. Tahu-tahu Indonesia perang sama Cina umpamanya, negara Cina maksudnya. Negara Cina perang sama Indonesia, bukan sama Indonesia, negara Cina perang sama Amerika, kan lagi panas nih. Nah, Cina dukung Iran, Rusia dukung Iran, perang lawan Amerika. Amerika dengan Cina ini lagi panas, karena Cina itu termasuk negara besar yang persenjataannya sangat kuat, militernya juga sangat banyak. Nah, Amerika juga nggak begitu berani untuk ganggu Cina. Nah, khawatir kalau besok Amerika dengan Cina perang, perangnya bukan di Amerika, perangnya bukan di Cina, perangnya di Indonesia. Nah, jadi kalau nanti Cina tuh punya roket antar benua, punya rudal. Nah, kalau Cina marah, dia lihat, oh pangkalan militernya ada di Subang, dia kirim rudal ke Subang, hancur lebur, diratakan itu Subang. Subang itu nggak jauh dari Jakarta. Nah, dari Jakarta cuma berapa kilo? 60, 65, 70, 100-an, nggak sampai 120 udah pada larang. 120 kilo itu pintu tol Padalarang, Bandung. Subang kan kemariannya. Nah, jadi Subang tuh nggak jauh dari Jakarta. Nah, kalau tuh rudal masuk ke Jakarta gimana, Bu? Bu, yang perang bukan kita, bukan. Yang perang Cina lawan Amerika. Tapi perangnya di mana? Di Subang. Perangnya di Jakarta. Yang hancur siapa? Indonesia yang hancur. Indonesia insya Allah enggak. Indonesia enggak bakal perang lawan Amerika. Indonesia enggak bakal perang lawan Cina. Enggak. Indonesia insya Allah akan selalu aman. Nah, tapi jangan mau juga negeri kita dijadikan medan perang. Contoh, ini bukti, Bu. Amerika bikin pangkalan militer di Saudi. Dari Saudi rudalnya ditembak ke Iran. Iran marah, kirim rudal, hantam Saudi. Bukan Iran nyerang Saudi, bukan, Iran menyerang pangkalan militer Amerika. Tapi yang rusak siapa? Saudi, saudara. Saudi nggak perang lawan Iran, Iran nggak perang lawan Saudi. Dan Iran sampaikan ke Saudi, maaf, kami tidak menyerang negara Anda, tapi di negara Anda ada musuh kami yang merudal kami, membom kami, berangkatnya dari negeri Anda. Nah, makanya pangkalan militer Amerika di Saudi semuanya dibom oleh Iran. Pangkalan militer Amerika yang ada di Bahrain semua dibom, yang ada di Kuwait semua dibom,
Yang ada di Emirat, di Dubai, semua dibom. Nah, sekarang Iran bilang, kami nggak ngebom negara Arab, kami ngebom pangkalan militer. Nah, kalau kalian nggak mau kami bom, pangkalan militer itu tutup, suruh Amerika pulang ke negerinya. Saya mau tanya, kalau begitu Iran salah gak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau besok Amerika perang sama Cina, terus Cina nyerbu pangkalan Amerika yang ada di Subang, terus kita mau salahin Cina? Nggak bisa. Yang salah kita. Siapa suruh tuh tentara Amerika bercokol di Indonesia? Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi kalau ibu nanti dengar berita, kenapa sih tuh Habib Rizik marah-marah lagi? Nggak boleh di Indonesia dijadiin apa pangkalan militer. Bukan, kita nih sayang sama negara, sayang sama rakyat. Indonesia kan nggak mampu perang, persenjataannya nih Indonesia nggak kuat, Bu. Indonesia kalau sekarang perang sama Amerika atau sama Cina, habis kita, Bu. Itu kalau ada pesawat Indonesia ini terbang nih, nyerang Amerika. Apa kata Jenderal Amerika? Jangan ditembak, tadi juga jatuh sendiri. Ada yang bilang, Habib jangan menghina begitu, Beb. Bukan menghina, ini pesawat yang kita beli dari Amerika. Udah tua, udah bekas. Bu, murnya udah pada karatan. Nah, Amerika nggak mau betulin. Jadi begitu mau nyerang, Amerika bilang, udah ntar juga jatuh sendiri tuh, murnya udah karatan, udah ada copot tuh. Kacau gak, Bu? Iran punya drone, mampu bawa bom, itu bisa 1 ton, 1000 kilo. Indonesia punya drone, hanya mampu bawa 10 kilo. Bu, mau menang kita kalau begitu. Indonesia punya kapal selam 4, Bu. Yang 1 tenggelam nggak nimbul-nimbul. Udah rusak. Saudara, tinggal 3. Ini yang 3 sekarang ini nyelam. Saudara, nimbulnya susah banget. Astagfirullah. Makanya ngeri. Saya kalau ngeliat begitu ngeri. Waduh, ini Indonesia kalau perang lawan Australia, perang lawan Cina, perang lawan Amerika, hancur kita. Saya nggak merendahkan kekuatan tentara kita. Kalau perang di hutan kita kuat. TNI kita nih, ABRI kita jangan main-main, Bu. Ini tentara kita nih, ABRI ini terlatih di hutan. Kalau perang di hutan kuat, kita bisa menang. Mau lawan Amerika, mau lawan Cina, kita bisa menang. Tapi kalau di udara, ya tiarap aja deh, Bu. Kalau Iran dilawan di udara, dia punya drone bawa bom, dia hantemin kapal induk Amerika, kapal-kapal pesawat tempur Amerika, gedung-gedungnya dia hancurkan. Nah, maka itu saya mau tanya, berarti persenjataan kuat perlu tidak? Perlu tidak? Jadi mukmin yang kuat itu harus tidak? Dan memang mukmin yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Mudah-mudahan Indonesia nggak akan jadi medan perang. Amin. Maka itu kita minta kepada Menteri Pertahanan, juga kepada Presiden RI, jangan disewakan kepada tentara Amerika. Jangan, nggak boleh. Kalau gedung ekonomi negara-negara mau sewa silakan, Cina, Amerika, Eropa, Arab. Buka kantor di Tamrin, buka kantor, itu kan kantor-kantor ekonomi. Tapi kalau tentara Amerika jangan dikasih tempat di bumi Indonesia. Bu, jelas, Bu? Ada orang Subang di sini, ada orang Subang. Ini orang Subang, Kertajati deket, Bu. Hati-hati di rudal, Bu, ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita, amin. Dan memang Pak, Bu, negara Cina sudah protes. Kemarin ini negara Cina menyampaikan protes ke Indonesia. Jadi negara Cina bilang, kami tidak setuju Anda mengizinkan Kertajati itu disewakan untuk pesawat-pesawat tempur Amerika. Karena menurut Cina itu mengganggu situasi keamanan regional. Jadi Cina bilang, Cina, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, kita sama-sama wajib untuk menjaga keamanan regional. Khususnya keamanan di Laut Cina Selatan atau di Natuna sebelah atas. Nah, kita jaga sama-sama, jangan libatkan Amerika. Jadi Cina udah menolak itu, Bu. Cina sudah menolak. Nah, kalau Cina sudah menolak, Indonesia jangan bandel terus maju. Jangan kasih tentara Amerika masuk ke Indonesia, karena bisa membahayakan kita. Mudah-mudahan Allah perkuat kita semua. Amin.